Jadi sampean niku atau kita nggih jangan sampai melupakan jasa beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi besar kita. Beliau diutus ke muka bumi dengan berbagai resiko yang demikian mengerikan. Dari caci maki, dari intimidasi, dari siksaan, ancaman baik secara fisik atau bahkan nyawa atau yang lainnya, itu sudah beliau terima semuanya. Dan resiko-resiko itu semua beliau tanggung hanya untuk apa? Karena sayang kepada kita, umatnya, untuk menyampaikan risalah, mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini merupakan bulan yang istimewa. Walaupun secara asal bulan Rabiul Awal itu bukan bulan yang istimewa. Bulan Rabiul Awal itu tidak sebagaimana bulan-bulan istimewa yang lain seperti bulan Ramadan, bulan Muharram, atau bulan Rajab. Karena kalau bulan Ramadan seperti bulan Muharram, bulan Rajab, ini merupakan bulan-bulan yang memiliki keutamaan secara asal. Berbeda dengan bulan Rabiul Awal, ini asalnya tidak memiliki keutamaan. Tapi kemudian bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebab di bulan itu Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling terkenal di kalangan para ulama, bahwa Nabi kita baginda Rasul Muhammad SAW itu dilahirkan di tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ya, saat ini kita berada di bulan tersebut. Kalau tidak salah, hari ini, malam ini kita berada di tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Sehingga akhirnya bulan ini menjadi bulan yang sangat istimewa sekali untuk kita sekalian, umat Islam, ya, karena bertepatan dengan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi termulia secara mutlak, manusia termulia secara mutlak sampai hari kiamat. Tidak ada seorang pun Rasul, seorang Nabi, seorang manusia yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, sebagai seorang Rasul yang membawa risalah Islam sebagai agama terakhir. Dan beliau adalah satu-satunya Rasul yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi syafaat. Kunci syafaat itu di tangan beliau, dan beliau adalah satu-satunya manusia kelak di hari kiamat yang diberi hak untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah sebagai umat beliau, sehingga nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Karena
Jamaah sekalian, kalau kita hanya mengandalkan amal solih kita, kelihatannya sulit kita untuk masuk surga. Karena begitu mahalnya surga Allah Subhanahu wa taala dan minimnya amal soleh yang kita lakukan. Itu pun belum tentu amal soleh kita ini berkualitas, dalam arti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena dua hal, niscaya kita akan sulit masuk surga. Tapi karena ada dua hal ini, jadi mudah masuk surga. Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal ini, akhirnya masuk surga itu menjadi mudah bagi kita kaum muslimin karena kita memiliki dua ini. Rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada seorang pun yang akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ya, ma min ahad, tidaklah ada seorang pun dari umat Islam ini yang yadkhul jannata bi amali, yang akan masuk surga dengan apa? Amal solehnya, enggak ada. Sampai waktu itu ada seorang sahabat yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda, termasuk sampean wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa anda tidak masuk surga bukan karena amal panjenengan tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya iya, na'am, wala ana. Ya, termasuk saya itu, saya Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu saja masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma kita. Yang kedua adalah karena syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian insyaallah taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebuah momen bagi kita untuk kita mengingat akan perjalanan hidup beliau serta mengingat akan jasa-jasa yang begitu besar beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Maka dalam surat Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin. Siapa? Rasulun, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul. Jadi nabi atau rasul, khususnya rasul ya, karena rasul itu seorang yang Allah beri wahyu dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya atau umat manusia, ini rasul. Perbedaan dengan nabi, kalau nabi itu cuma diberi wahyu tapi tidak diperintahkan menyampaikan risalah kepada umat manusia, itu nabi. Makanya kalau seorang nabi belum tentu rasul, kalau seorang rasul pasti nabi. Seperti nabi kita niku dua statusnya, rasul dan nabi. Maka nek jenengan memanggil Nabi Muhammad itu dengan nabi, benar. Nah, panjenengan memanggil dengan rasul juga benar, karena beliau rasul sekaligus nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul, karena kalau nabi niku tidak diperintah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Kalau rasul itu diperintah. Salah satu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu apa jamaah? Rasul itu utusan. Jadi nabi itu penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada kita. Bukan penyambung lidahnya disambung ya. Itu ungkapan majaz. Jadi sampean ampun anti majaz. Nanti kalau saya ngomong penyambung lidah, maksudnya lidahnya Allah disambung dengan lidah Nabi Muhammad. Tidak begitu. Jangan bisa kafir kalau mengatakan seperti itu. Bukan, penyambung lidah itu maksudnya perantara. Nabi Muhammad itu perantara antara kita dengan Allah dalam penyampaian risalah Islam. Karena kalau tidak melalui risalah, kita nggak akan bisa seperti ini.
Kalau tidak ada perantara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa mengenal Allah. Mungkin kita nggak kenal Sang Pencipta, nggak kenal Allah, tidak kenal kemahaannya, seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kenal surga, tidak kenal neraka, tidak tahu akan adanya hidup sesudah mati, tidak tahu ada alam barzah, alam kubur, alam akhirat, tidak tahu al-halal wal haram, tidak tahu syirik ataupun tauhid, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya misi Rasul itu salah satunya adalah yakni yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Kenapa? Mengeluarkan yukhrijun nasa minal dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi sampean itu atau kita nih, jangan sampai melupakan jasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita. Beliau diutus ke muka bumi dengan berbagai resiko yang demikian mengerikan, dari caci maki, dari intimidasi, dari siksaan, ancaman, baik secara fisik atau bahkan nyawa atau yang lainnya, itu sudah beliau terima semuanya. Dan resiko-resiko itu semua beliau tanggung hanya untuk apa? Karena sayang kepada kita, umatnya, untuk menyampaikan risalah, mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibunuh pernah, dilempari kotoran onta sering, diludahi sering, diintimidasi sering. Ya, itu beliau. Dan itu untuk apa? Hanya untuk menyampaikan risalah, memahamkan kula panjenengan kepada jalan yang lurus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad kala itu mboten digaji, Pak. Mboten enten sing gaji. Nek dakwah mboten angsal amplop. Nggih. Ngertos mboten? Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku waktu niku mboten dibayar, mboten digaji, mboten diamplopi. Benten kalih kelas ustadz saat niki kelasnya amplop. Tapi menerima amplop niku nggih mboten haram. Terus ampun jenengan ustadz kok dakwah menerima amplop haram, mboten. Ya boleh-boleh saja, wong niku halal kok. Tidak masalah. Bahkan salah satu rezeki yang halal itu nggih dari mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Tapi jangan sampai menjadikan amplop itu sebagai komersil kayak artis. Jangan sampai, tidak boleh kalau seperti itu. Dan jangan meremehkan ustadz yang menerima amplop. Bisa jadi karena ustadz yang menerima amplop itu sampean ngerti sholat, ngerti toharoh, ngerti wudhu, ngerti Allah, ngerti akhirat, ngerti alam kubur, ngerti bisa ini, bisa itu. Karena mungkin ke kelas ustadz itu. Ampun, karena masing-masing ya idealnya jane mboten, idealnya. Tapi kan ustadz rata-rata ustadz itu miskin. Jadi yo tidak masalah. Tapi kalau ada bagus, ada yang pokoknya yang tidak mau nerima sama sekali bagus. Itu bagus. Lah Rasul niku, Rasulun min anfusikum. Lah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian. Maksudnya apa? Min jinsi anfusikum walugatikum, kata para ulama ahli tafsir. Maksudnya Allah mengutus seorang rasul kepada kalian itu dari jenis kalian, yakni bahwa rasul itu dari jenis manusia, bukan dari jenis jin atau setan atau malaikat, tapi dari jenis kamu manusia. Umat yang didakwahi manusia yang mendominasi, yang apa istilahnya itu, target utama kan manusia. Maka untuk memudahkan diterima dakwah
ataupun memudahkan untuk berkomunikasi, berinteraksi niku Rasul niku dari manusia, Pak. Coba nek misalnya ternyata Rasul niku dari kalangan jin. Jenengan urung diceramahi pun wedi. Pun melayu. Rasulnya nama jin. Rasulnya dari kalangan jin, tapi enggak min anfusikum, dari jenis kalian. Ya makanya bisa mudah diterima. Enggak mudah juga, awal-awal itu berat. Islam diterima manusia itu berat sekali.